Kasus penipuan berkedok trading yang menjerat Doni Salmanan hingga hari ini masih berujung panjang. Kemarin, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampak memenuhi panggilan kepolisian karena disinyalir turut menerima uang tunai dari Doni Salmanan saat resepsi pernikahan bulan Agustus 2021 lalu. Sebelumnya, Bilar dalam unggahan di media sosial mengaku bahwa mereka menerima 20 juta rupiah dari Crazy Rich asal Bandung itu. Lantas mengapa kemarin Lesti dan Bilar hanya mengembalikan uang senilai 10 juta rupiah? Seperti apa sebenarnya hubungan pasangan selebriti muda itu dengan Doni Salmanan hingga mengundangnya ke pesta perkawinan mereka? Selain Lesti dan Bilar, pada waktu yang sama, istri Doni Salmanan Dinan Fajrina pun tampak menyambangi Bareskrim Polri. Usut punya usut kedatangannya tersebut untuk menjenguk sekaligus mengantarkan makanan kesukaan sang suami. Sementara di sisi lain, tengah viral unggahan diduga mertua Doni Salmanan yang masih menanggung hutang dan hidup kekurangan saat sang menantu hidup bergelimang harta. Lantas seperti apakah curahan hati mertua Doni Salmanan? Di tengah kemelut yang menjerat Doni Salmanan, mantan istri Crazy Rich Bandung itu pun buka suara. Pasalnya, perempuan bernama lengkap Gigi Ruanita itu disebut-sebut menjadi sosok yang mengajari Doni Salmanan untuk terjun di bidang trading. Lantas seperti apakah tanggapan Gigi? Benarkah saat pernikahannya dengan Doni, Gigi sempat menerima mahar berupa 1 unit mobil mewah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus penipuan berkedok trading binary option yang menjerat Doni Salmanan hingga kini masih bergulir. Alih-alih menemukan titik terang, kasus Doni Salmanan itu pun berbuntut panjang. Terkini, pada Selasa 22 Maret 2022 kemarin, pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak menyambangi Bareskrim Polri untuk mengembalikan uang yang ia terima dari Doni Salmanan di pesta pernikahannya. Didampingi kuasa hukumnya, Lesti dan Bilar awalnya bungkam saat memasuki lobi Bareskrim Polri. Kendati demikian, saat pemeriksaan selesai, pasangan selebriti muda itu pun bersedia buka suara. Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial, Bilar mengaku bahwa ia dan sang istri menerima 20 juta rupiah dari Crazy Rich asal Bandung itu. Namun setelah dikonfirmasi ulang, Bilar menyebutkan bahwa uang yang diterimanya itu hanya bernilai 10 juta rupiah. Dan kini, seluruh uang pemberian Doni Salmanan itu telah diserahkan sepenuhnya pada pihak berwajib. Nanti selesai ya. Nanti saya akan wawancara. Halo. Ayo mas, saya mas. Tolong mas, tolong kerjasama ya mas. Ayo mas, tolong kerjasama ya mas. Hari ini agendanya klien kami berdasarkan panggilan sudah hadir, sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 19 pertanyaan dan hadiah yang diterima pada saat pernikahan mereka berlangsung sebesar 10 juta sudah dikembalikan. Dan klien kami sudah kooperatif hadir. Terima kasih. 10 juta sudah keseluruhan yang diterima? Iya. Itu pecahan mata uang asing ya Bang?
mata uang rupiah. Dan di vlog kami pun Lesti pun sebenarnya sempat menyinggung. Boleh kencetan katakan dikit nggak? Sebenarnya di vlog kami pun Lesti sempat menyinggung, di mana saat itu kamu sempat mengeluarkan statement yang bilang bahwa Kang DS suka produk dalam negeri ya, yang artinya sebenarnya itu menyinggung bahwa saat itu Kang DS memberikan uang mata uang rupiah, bukan luar. Dan lagi pula kan kami tidak mungkin mengada-ngada, di mana angka 10 juta itu pun berdasarkan dari keterangan saudara DS. Jadi saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin ya, Mas Bilar maaf kencetan dikit. saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin angka nominalnya 20 juta. Lalu ketika tadi saya mendengar, ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan ya ternyata hanya 10 juta. Sampai saat ini masih dilakukan penyidikan, ya. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan, yang intinya terkait yang bersangkutan menerima uang 20 juta dalam bentuk dolar dari saudara DS. Makanya masih dilakukan pemeriksaan. Tadi saya cross check terakhir masih diperiksa sampai sekarang. Nanti kan makanya dari hasil penyelidikan kita lihat aja, karena yang rame itu kan 20 juta dalam bentuk dolar. Nah, kalau nanti dibilang itu pengakuan yang menerima 10 juta, nanti kan dari hasil pemeriksaan ini nanti bisa diketahui. Tidak, karena saya merasa bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Kita pun sebagai warga negara baik bertindak kooperatif ya, taat peraturan. Di mana kita dipanggil ke Barreskrim, kita tetap memenuhi undang tersebut untuk dimintai keterangan. Kalau orang tua ya sama memberikan saran yang baik ya, kita sebagai warga negara yang baik harus ikutin peraturan. Dibalikan aja uangnya ya, kita balikan. Lebih lanjut, Bilar pun menjelaskan hubungannya dengan Doni Salmanan yang kenal lewat perantara teman. Tak berpikir panjang dan hanya berniat untuk memperbanyak relasi, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun mengundang Doni Salmanan pada acara pesta pernikahan mereka. Kini, setelah Doni Salmanan ditetapkan menjadi tersangka, Bilar pun berharap agar temannya itu dapat belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Saya kenal Mas DS itu dari salah satu teman. Dan ya awalnya kan memang teman saya menawarkan, ayo kita kenalan dulu dong sama DS gitu untuk menambah relasi gitu. Dan saya pun nggak kayak tanya, nggak tahu juga kan, kita nggak tahu backgroundnya seperti apa. Dan saya pun hanya berpikir saat itu menambah teman adalah menambah rezeki bagi saya gitu. Dan ya lalu nggak lama setelah itu kita melangsungkan pernikahan, yang mana saya kebetulan juga mengundang saudara DS untuk hadir ke pernikahan kita. Lalu pada hari H, saudara DS memberikan amplop senilai 10 juta rupiah. Karena awalnya siapa sih yang dikasih rezeki tidak bersyukur, ya bersyukur aja gitu. Karena sebelumnya saya juga tidak tahu backgroundnya seperti apa, jadi ya doain yang terbaik aja. Kita kan berteman tidak memandang dari siapa dia, backgroundnya apa, latar belakangnya apa. Kita hanya berusaha untuk berteman baik. Terlepas apa yang diberitakan, ya mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa membuat pelaku atau bisa membuat saudara DS yang sedang dalam proses penyidikan, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya, jadi orang yang lebih baik lagi. Atau kalaupun memang yang diberitakan benar, ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itu tidak hanya berlaku untuk saudara DS juga, berlaku juga untuk kita semua. Karena pada dasarnya menurut saya tidak ada manusia yang benar-benar sempurna gitu. Tidak ada manusia yang benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Pada hari yang sama dengan kedatangan Lesti dan Bilar, Dinan Fajrina pun tampak menjenguk sang suami Doni Salmanan. Di sisi lain, viral beredar unggahan mertua Doni yang hidup kekurangan saat Doni masih kaya raya. Lantas seperti apakah curahan hati mertua Doni Salmanan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai
saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang hadir di Bares Krim Polri kemarin. Pasalnya, pada hari yang sama, istri Doni Salmanan, Dinan Fajrina pun tampak hadir untuk menjenguk sang suami. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Dinan tampak tegang dan enggan menanggapi pertanyaan wartawan seputar kondisi suaminya yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dinan hanya memohon doa agar kasus hukum yang menjerat suaminya segera selesai. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya, Dinan mengaku bersyukur karena meskipun tengah ditahan, suaminya hingga kini masih mengembangkan senyuman saat ia datang. Doanya saya semua. Terus menemani apa ya? Balikin aset-aset juga nggak sih? Bawa makanan, makanan kesukaan. Apa tuh bang? Kesukaan Kang Doni. Apa tuh bang? Tanggapannya Doni pas dibawain makanan gimana? Seneng banget, alhamdulillah. Ngobrol apa aja tadi bang di dalam bang? Bang ngobrol apa aja bang? Ya nggak ada ngobrol apa-apa. Ya, permisi ya. Alhamdulillah. Mbak, Dadah Pak. Dadah mbak, ke media mbak. makasih. Satu. Sementara Dinan kini masih setia hingga menjenguk Doni Salmanan ke kantor polisi, di media sosial justru viral unggahan diduga ayah Dinan yang membahas keinginan membeli motor serta hutang yang sedang ditanggung. Unggahan itu dibuat pada Januari 2022. Hal ini membuat publik menyangkut pautkannya dengan status Doni Salmanan yang saat itu masih menyandang gelar Crazy Rich Bandung. Dalam unggahan itu, akun yang disebut-sebut dimiliki ayah Dinan Fajrina menunjukkan sebuah sepeda motor hitam dengan caption bertuliskan, "Kalau Allah memberikan kesehatan, utang dah beres semua, kalau ada sisa beli motor ini, insya Allah." Tulisnya. Seperti diketahui, Doni Salmanan menikahi Dinan Fajrina pada Desember 2021. Netizen pun dibuat heran karena Doni yang diketahui memiliki aset ratusan miliar dan sering bagi-bagi uang malah seakan acuh dengan kondisi sang mertua pada saat itu. Curhatan hutang dan ingin membeli motor sang ayah tersebut sangat berbanding terbalik dengan sikap Doni yang memberi mahar fantastis ke Dinan dan bahkan membelikan mobil mewah seharga miliaran rupiah untuk istri tercintanya itu. Dan dalam salah satu unggahannya baru-baru ini, akun diduga mertua Doni Salmanan itu mengungkapkan curahan hatinya. Ketika semua orang memujamu, Allah sedang mengujimu. Dan ketika semua orang memujamu, Allah sedang menunjukkan siapa saudaramu. Bersabarlah, serahkan semuanya hanya kepada Allah. Berbaik sangkalah pada Yang Maha Segalanya. Sementara Doni Salmanan tengah meringkuk di balik jeruji besi, nama Gigi Ruanita sebagai mantan istri pun menjadi sorotan. Gigi pun dirumorkan sebagai orang yang mengajari Doni untuk terjun di dunia trading. Lantas seperti apakah tanggapan Gigi tentang rumor tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sementara Doni Salmanan kini tengah meringkuk di balik jeruji besi, nama mantan istrinya Gigi Rwanita justru menjadi sorotan publik. Pasalnya Gigi juga turut terseret dalam kasus sang mantan suami. Beberapa netizen menuding bahwa Gigi adalah sosok yang mengajari Doni Salmanan untuk terjun ke dunia trading. Tak ingin tudingan negatif tentangnya itu semakin deras beredar, Gigi pun melakukan klarifikasi. Ia membantah mentah-mentah bahwa dirinya mengajari Doni Salmanan untuk melakukan trading. Bahkan Gigi pun sempat mengingatkan agar mantan suaminya itu tak terlalu memaksakan diri belajar trading. Bukan aku yang ngajarin, dia emang otodidak belajar dari nonton YouTube kayak gitu-gitu. Jadi bukan aku yang ngajarin. Belum, pas awal kenal belum. Itu pas pacaran dia baru kayak belajar trading. Sempat kayak beberapa kali pasti ngingetin gitu, jangan terlalu jangan terlalu over, jangan terlalu inilah gitu, belajarnya agak agak diporsir gitu, kayak gitu-gitu. Ada ngingetin. Terus kan dia emang pengen YouTuber, jadi pengen jadi YouTuber gitu. Pas udah pacaran apa nikah gitu, dia mulai fokus ke YouTube. Gak ada sih, dia cuma nemenin aja, setahu aku gitu. Selama di rumah, ya udah nemenin kayak aja. Nemenin, jadi kalau misalkan dia lagi nonton atau apa, lagi belajar, nemenin. Atau kalau lagi bikin konten YouTube, kaget aja sih kok bisa aku gitu yang dituduhnya gitu kan. Tapi ya karena emang tadinya kan pengen bodo amat tuh gitu kan, ya udahlah nanti juga paling lalu gitu beritanya. Tapi karena beritanya makin sini makin banyak, makin ngaco juga, jadi ya udah Gigi klarifikasi juga gitu di Instagram Gigi biar orang-orang nggak pada ini. Ada dari salah satu media yang katanya bilang Gigi nyindir kayak gitu-gitulah. Jadi Gigi tuh pas sebelum tahu kasusnya dia tuh emang pernah bikin story gitu kan. Nah, jadi si orang itu tuh nggak tahu dapat dari mana disambungin gitu. Jadi seolah-olah tuh itu nyambung lah gitu kan. Padahal itu udah lama banget gitu. Digiring opini kayak gitu. Mungkin karena emang sekarang dia kasusnya masalah uang juga, jadi disangkut pautin gitu. Padahal emang nggak ada sama sekali gitu. Karena Gigi aja nggak tahu kan awalnya. Kayak pansos, terus juga belum bisa move on kayak gitu-gitu. Terus juga adalah gitu dari beberapa orang yang emang nge-headnya udah keterlaluan gitu sampai bawa-bawa keluarga kayak gitu. Jadi ya udah klarifikasi biar ya jelas aja gitu. Sempat keraguan karena kan emang sebenarnya Gigi dari dulu nggak pernah mau speak up ya, maksudnya nggak pernah mau kayak speak up ngomong-ngomong kayak gitu di media gitu, karena menurut Gigi ya kurang baik. Tapi ya permintaan dari keluarga, dari teman-teman juga gitu kan, karena emang beritanya yang udah keterlaluan juga menurut Gigi gitu kan, jadi ya udah gitu. Itu juga mikir-mikirnya tuh lama banget gitu, ini posting gak ya, ini posting gitu. Saat menikah dengan Doni Salmanan, Gigi pun mengaku sempat menerima 1 unit mobil mewah sebagai mahar. Kendati demikian, kini mobil tersebut telah dijual untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak kala itu. Meskipun kini Gigi telah bercerai dari Doni Salmanan, namun Gigi sempat syok saat mengetahui sang mantan suami menjadi tersangka penipuan. Bahkan ibunda Gigi menangis saat tahu mantan menantunya itu kini tengah mendekam di balik jeruji besi. Dia ngasih mobil, maharnya mobil. Iya, tapi udah dijual lagi. Ada salah satu alasannya untuk pisah gitu. 2020, pertengahan iya. Awal tahun 2020 masih baik-baik aja kok. Sampai terakhir sebelum nikah juga masih baik-baik aja. Sampai pas udah nikah barulah kita udah jarang kontekan. Iya, sempat kaget juga, terus sedih, terus juga mama juga kan tahu dari tetangga, dari saudara yang lain sempat nangis juga kan. Terus ya udah kata mama, ya udah doain aja. Terus juga ya udah kita bantu doa aja semoga bisa melewatinya. Iya, dulu deket banget. Sampai sekarang juga dekat.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.